Kalimantan Selatan memiliki sungai-sungai elok yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Keberadaan sungai-sungai ini turut mempengaruhi aktivitas penduduknya. Salah satunya dengan munculnya banyak pasar tradisional di atas sungai yang dikenal dengan nama Pasar Terapung. Nah, kali ini kita di Pasar Terapung, Lok Baitan. Aktivitas perdagangan di Pasar Terapung ini ramai sejak pagi buta dan mencapai puncak pada jam 6 sampai 8 pagi. Wah, pantesan kita berangkat subuh, biar nggak ketinggalan aktivitas Pasar Terapungnya. Kali ini kita berada di Pasar Terapung Lok Baitan, Kabupaten Banjar. Bersama acil-acil yang cantik. Betul sekali, yang pastinya ketika datang ke Pasar Lok Baitan langsung diserbu acil-acil yang cantik. Sayang punya metek, punya ninja, acil cantik sudah ada yang punya. Nah, jadi acil-acil di sini banyak menawarkan jualan-jualan yang mereka bawa pakai jukung. Kebanyakan yang berjualan di sini memang kaum perempuan. Yang menjadi khas pedagang di sini berjualan dengan menggunakan jukung atau perahu kecil memanjang. Suasana perahu berdesak-desakan satu sama lain menjadi hal yang wajar karena mereka mencari pembeli. Tuh lihat, perahu kita ini banyak didatangi acil-acil atau ibu-ibu menawarkan barang dagangannya. Janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Keberadaan Pasar Apung di Kalimantan Selatan sudah ada sejak pertengahan abad ke-16. Ketika awal berdirinya Kerajaan Banjar. Awalnya, Sultan Suryansyah mendirikan kerajaan di tepi Sungai Kuin dan Barito yang menjadi cikal bakal kota Banjarmasin. Aktivitas perdagangan di tepi sungai ini pun tumbuh pesat mengingat posisinya berada di pertemuan beberapa anak sungai. Akhirnya Pasar Apung pun menjadi berkembang secara alami dan masih ada sampai sekarang di Kalimantan Selatan. Jenis dagangan yang diperjualbelikan umumnya hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, seperti buah pisang, rambutan, dan lain-lain. Di Pasar Terapung Lok Baitan ini tidak hanya menjual buah, sayur, ataupun juga berbagai macam kue. Tapi di sini ada yang unik, dia menjual soto dan juga sate yang langsung berjualan di atas jukung. Lapar kan sudah? Sudah ya. Ini dia, sate ayam yang dimasak langsung di atas perahu. Kalau dilihat sih, sate ayamnya lebih besar ya daripada sate ayam pada umumnya. Aktivitas di Pasar Terapung Lok Baitan masih ramai. Para pedagang di sini datang dari beberapa kampung yang tak jauh dari anak Sungai Martapura, seperti Sungai Paku Alam, Sungai Lange, dan Sungai Sakabunut. Selain menjadi objek wisata yang unik, para wisatawan lokal maupun mancanegara bisa berbelanja beraneka kebutuhan. Kebetulan nih Tami, kita mau masak makanan khas Kalimantan Selatan yang berkuah santan yang kental. Nah, kita cari ibu-ibu yang jual aneka macam bumbu dapur. Ah, itu dia. Kayaknya ada kelapa parut juga nih. Ya, berapa semuanya, Cil? 17.000. Ini celah duitnya celah, duitnya pas. Ditukar celah. Dengan keunikan Pasar Terapung Lok Baitan ini menjadi ciri khas tersendiri di pasar ini. Dan dengan harga yang sangat terjangkau 17.000 saja kita sudah mendapatkan bahan makanan seperti mentimun, tomat, cabai, dan juga kelapa. Setelah ini kita akan masak-masak ya, Tem ya. Semua bahan-bahan sudah siap. Langsung kita olah bumbu-bumbunya. Soal bumbu, serahin ke ulun saja ya. Bahan-bahan yang dihaluskan hampir sama dengan pembuatan bumbu kari atau gulai. Setelah agak halus, baru tambahkan cabai rawit merah dan cabai merah. Dan ulek kembali semua bahan tadi sampai benar-benar halus ya. Jangan lupa Tami, ada gula merah. Gula merah merupakan bahan yang harus ada ketika memasak ayam masak kare. Ada negeri, kali ini kami akan masak ayam masak kare. Ayam masak kare ini adalah salah satu makanan khas Banjar. Sudah kami siapkan semuanya, habisnya apa lagi, Cil? Ayam. Angkat ayam Cil lah. Bahan utama masakan ini adalah ayam. Mau ayam negeri atau ayam kampung, bebas sesuai selera kalian. Tapi sebelum diolah ayamnya harus sudah direbus dulu ya. Setelah ayamnya menjadi lebih empuk, baru kita potong kecil-kecil ayamnya.
Makasih ya Tami atas tips memotong ayam yang baru direbus. Nah, Tuntung sudah menapaki, apalagi nih Cil? Ke bawah kasih tuh goreng sambalnya pulang. Pulang ya, Tam, yuk. Kita goreng sambal, Tam. Bumbu yang sudah Ulun ulek tadi kita tumis dengan minyak panas ya. Setelah aromanya keluar, baru tambahkan santan kelapanya. Nah, kita aduk sampai kuah santannya agak mengental. Terakhir, baru deh masukkan potongan ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Ada negeri, bedanya gulai dengan kare, kalau gulai menggunakan bahan dasar yaitu kelapa sangrai, sehingga bumbunya lebih kental dibandingkan dengan kare. Kalau kuahnya sudah semakin kental, tandanya ayam masak karehnya sudah matang. Memang rasa dari ayam masak kare ini nyaman benar, alias enak banget. Rasanya beda dengan kari ayam. Kalau ini rempah-rempahnya tidak terlalu kuat. Selain itu, kuahnya rasanya manis pedas karena ada tambahan gula merahnya. Ayamnya juga empuk. Pas deh kalau dimakan dengan nasi hangat. Siang anak negeri, kali ini Ulun baru saja selesai istirahat setelah melakukan kegiatan di Pasar Lok Baintan. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kembali, Ulun harus persiapan biar keren di layar kaca nanti. Ciri khas jejak anak negeri adalah kemeja pantai dan ikat kepala dengan kain khas dari daerah Kalimantan Selatan. Nah, kalau semua sudah siap, saatnya kita berangkat. Wah, mana ya Sultan? Katanya mau ajak Ulun cari kerang kijing. Tapi kok ini belum muncul juga? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya datang juga. Maaf ya, lama nunggu ya. Iya, nggak apa-apa deh. Jadi kan kita cari kijing. Sesuai janji nih, kita sudah sama emak-emak tangguh dari Desa Rantau Bujur, Kalimantan Selatan. Pastinya bukan mau jalan sore-sore di pinggir sungai ya, tapi mau cari kerang kijing. Carinya di muara sungai yang ada di Desa Rantau Bujur, Kabupaten Banjar. Di muara sungai ini banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari ikan maupun mencari kerang kijing. Nah, langsung saja kita cari kerang kijingnya. Mama di sini tidak pakai aba-aba, langsung nyebur ke sungai. Ayo Bu, semangat, kita cari kijingnya. Kijing sangat suka mengendap di dasar sungai yang berpasir maupun tanah yang berlumpur seperti di danau maupun di setu. Biasanya kerang kijing ini cangkangnya berwarna kuning kehitaman. Kulitnya pun keras seperti marmer, licin dan tidak berbulu. Kerang kijing ini berada di dasar sungai di endapan lumpur. Jadi kita harus menggunakan tangan kosong untuk mengambilnya. Cara mengambilnya yaitu dengan cara diubek-ubek atau dicari-cari di dasar lumpur. Namun harus diingat, harus berhati-hati karena jalan di sini sangat sulit karena banyak lumpur sekali dan hati-hati juga kalau ada beling-beling yang tersebar di sini. Kerang kijing ini ternyata bisa diolah menjadi makanan khas daerah Banjar. Kebetulan kerang kijingnya sudah cukup nih. Lanjut kita masak. Kali ini kami mau masak gangan karuh kijing, di mana kerang kijing tadi sudah kita dapat dari sungai dan kali ini mau kita masak. Ada yang unik dari masakan kami akan menambahkan pisang kepok, di mana pisang kepok ini menambah cita rasa agar rasanya semakin sepat. Kali ini kita mau ngolah kerang kijingnya dengan kuah cita rasa khas Banjar. Kuahnya beda dari yang lain, soalnya ada tambahan pisang kepok. Unik kan? Ternyata pisang kepok yang mempunyai rasa manis dan sepat bisa dijadikan makanan yang berkuah ya. Iya dong, apalagi ada tambahan kerang kijingnya. Oh iya, kerang kijing yang sudah dibersihkan langsung direbus sampai matang ya. Dan lihat ya tuh kijing tuh masak sudah. Kadanglah, periksa dulu Cila.
Tanda kerang kijing sudah matang bisa kita lihat ketika cangkangnya sudah mulai terbuka kayak gini. Selanjutnya, kita pisahkan daging kerang dengan cangkang kerang kijingnya. Daging kijing ini memiliki tekstur yang lembek dan lebih besar daripada kerang hijau maupun kerang-kerang lainnya. Untuk bumbu dasarnya, kita haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, dan sedikit cabai merah. Untuk bumbu gan-gan karuh ini memang tidak banyak menggunakan cabai ya. Gangan karuh merupakan sayur khas Banjar yang isinya banyak dan beraneka ragam. Jadi selain kerang kijing, gangan karuh ini ada bahan tambahannya seperti rebung bambu, wortel, kacang panjang, tumin, dan jagung. Semua bahan tadi kita potong menjadi lebih kecil-kecil. Nah, setelah dipotong, baru deh kita masak dengan bumbunya. Pertama, kita masak air sampai mendidih. Selanjutnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk sebentar, lalu masukkan kerang kijingnya. Masak kerang kijingnya sampai benar-benar empuk. Nah, kalau sudah empuk, baru masukkan rebungnya. Dilanjutkan dengan bahan-bahan lainnya seperti jagung, timun, potongan wortel, dan kacang panjang tentunya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal tunggu sampai kuahnya mendidih. Setelah rebung dan sayuran lainnya empuk, tandanya gangan karuh kerang kijingnya sudah matang. Nah, ini dia jadi masakan kami, gangan karuh kijing. Nyaman bareng kalau Cil, nyaman bareng kalau Tami, nyaman Tami. Nyaman kah Cil? Langsung aja yuk kita makan Cil. Memang gangan karuh kerang kijing ini rasanya gak ada lawan. Apalagi ada tambahan rebung yang membuat gangan karuh ini memiliki rasa yang unik. Kerang kijing ini memiliki tekstur yang empuk apabila direbus dengan waktu yang tepat. Dan juga dipadukan dengan bahan dasar pisang yang memiliki rasa yang gurih dan juga enak. Memakan kerang baik juga bagi tubuh, karena dalam kerang mengandung zat besi cukup tinggi. Sehingga cocok banget buat penderita anemia atau kurang darah.